Jadi waktu itu misalnya dulu lagi 2 tahun kan kita pengen ke situ terus nanti mana apa tetapi sih tetap organisasi ini tuh ya dengan segala resikonya ya. Dia main di sana. Itu kan karena sekolah anu dia. Enggak, itu saya di mana yang ya emang itu kata itu. Kami kan oh, aku tahu, di mana apa itu tahun ini beres, kita sebelumnya sebelumnya mana bukan itu. Apa ani kan yang itu katanya kuat. Dan kalau tapi kita nanti kalau dari sisi ya. Karena kalau ini dari sisi itu kan. Fitrah zakat fitrah. Akhirnya kan konara udah tak takoni nanti dia dan lah aku juga sisi juga. Orang enggak itu aku juga sisi kan dari konara. Bukan sisi. Terus mungkin anggota waktu itu orang ngamuni seperti juga seperti itu. Kalau misalnya tak pakai itu tapi itu bisa aplikasi itu. Ya. Ada orang pikir. Berarti itu. Ada terus tidak ya dapat begitu juga itu. Astagfirullah. Sambung kan. Dari wali sekolah. Dalam maksudnya kita pakai
Lawan si Jin. Yes. Lawan si Jin. Zoom. Tak ngantar bocah. Oke. Aduh ya Allah. Meja ya digowo. Tapi kan membeli kita kan sing ngalami sing konsultasi sing ngene. Terima kasih kepada para tamu yang menunggu di sambutan. Sambutan tuan rumah. Monggo. Ya, dari jenengan kan ditunjuk kok. Jadi kalau Pak Timo ya. Latihan lah. Pindah sendiri ya. Paling cepat. Oh, betul. Kilo, tapi 10 kilo. Kan satu dulu, makanya itu dia sebelum datang ya. Sampai. Apa bingung kira? Apa dikilir mau? Tendengan. Ya panor ya dijaga.
Oke Kak, kita mulai nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, alhamdulillah kali ini kita bertemu lagi di tatap maya yang hampir terakhir nggih. Hari ini dan minggu lagi kita udah selesai, harapannya nggih banyak ilmu yang didapat. Nah, hari ini kita agendanya ini Kak, tentang umpan balik penyusunan rencana tindak lanjut atau RTL dan pengantar bukti karya dari nanti Kakak waktu upload ke LMS. Nah, nanti kita berikan tata caranya. Nah, sebelumnya kita berdoa dulu ya Kak nggih untuk memulai kegiatan kali ini. Mari sebelum kita mulai kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, kita mengingat kembali nggih kaitannya dengan kesepakatan kelas. Yang pertama menghargai waktu, kemudian aktif mendengarkan saat peserta lain berbicara, kemudian hargai semua usaha dan semua berpartisipasi aktif dalam kegiatan tatap maya ini. Kemudian tujuan dari sesi kita kali ini, kakak-kakak mendapatkan uang dari peserta lain terhadap penyusunan RTL yang telah dibuat dengan melibatkan kombel dalam sekolah. Nanti sesi yang pertama kita akan membahas kaitannya tentang RTL yang 9 slide itu. Nanti silahkan kakak-kakak untuk saling mungkin bisa dikirim ke ini nggih, ke grup kelas. Nanti instrumen penilaiannya, instrumen untuk memberikan umpan balik saya berikan dalam bentuk spreadsheet sehingga bisa dikerjakan bersama-sama. Nanti misal Kak Maulana memberikan umpan balik ke Kak Rina memberikan umpan balik ke Kak Ervan dan sebagainya, dan berputar itu. Kemudian yang kedua, membuat dan mengunggah bukti karya platform PMM yang berhubungan dengan materi yang dipelajari selama mengikuti PKG PJOK. Nah, nanti untuk bukti karyanya tidak harus diupload ke PMM, nanti otomatis di LMS saja, sehingga ini ada perubahan guys dari BPGP kaitannya dengan upload bukti karya. Nanti lewat LMS saja sudah cukup, seperti itu. Nah, agenda sesi ini yang pertama pengantar nanti 7 menit, kemudian pertanyaan pemantik 8 menit, kemudian analisis dan umpan balik selama 30 menit, sehingga nanti kakak saya beri waktu untuk saling berdiskusi kaitannya dengan RTL yang sudah dibuat oleh temannya. Oke, kita ke sesi pertama, pengantar umpan balik. Nah, Bantayang perencanaan program berbasis proyek melalui Kombel. Bentuk RTL-nya kemarin sudah disepakati kaitannya RTL yang dibuat oleh kakak semua, yang memuat judul, kemudian latar belakang, tujuan program, capaian langkah dan hasil yang diharapkan, kemudian struktur program dan rekan sejawat dalam Kombel yang bisa diikut sertakan, kemudian yang keenam pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Kemudian yang ketujuh, rencana evaluasi, dan yang terakhir kemungkinan dan tantangan. Nah, nanti ini dibuat maksimal sebanyak 9 slide, mau menggunakan PowerPoint boleh, menggunakan Canva juga boleh. Nah, di sini RTL yang kakak buat akan mendapatkan penguatan dari Fasil. Kemarin ada Kak Setio yang sudah konsultasi kaitannya dengan program yang akan dibuat. Terus kemudian selanjutnya kakak diminta untuk mempresentasikan RTL tersebut di sekolah untuk didiskusikan dan dikembangkan bersama seluruh rekan pada Kombel dalam sekolah. Kemudian yang ketiga, unggah tugas seperti bahan tayang, notulen, catatan, dan sebagainya bersama Kombel. Terus kemudian diikuti video
atau dokumen lain yang relevan di LMS, karena nanti kita menggunakan media YouTube, maka diskusi, kemudian presentasi, dan sebagainya ini diunggah dalam bentuk video. Kemudian yang terakhir, selain menjadi bagian dari penilaian program, rencana ini juga dapat ditindaklanjuti bersama dengan Kombel sekolah pasca kegiatan pelatihan sesuai dengan kebutuhan sekolah. Oke, untuk perencanaan program berbasis proyek melalui Kombel, adapun penilaian tugas ini meliputi A. Tujuan, B. Kelengkapan rencana dan struktur program, C. Keterlibatan komunitas, dan D. Rencana evaluasi program. Jadi ketika kakak semua membuat program di dalam Kombel sekolah, nanti tetap ada tujuan. Kemudian dari tujuan ini kakak menyiapkan rencana dan strukturnya, siapa saja yang bisa ikut sertakan dalam program tersebut. Kemudian keterlibatan komunitas yang ada di sekolah. Nah, nanti kakak-kakak semua bisa berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat khususnya di dalam lingkup sekolah untuk menjalankan program yang berbasis proyek kemarin itu sudah direncanakan. Kemudian setelah semua dipresentasikan dan sebagainya, kakak-kakak membuat rencana evaluasi program. Nah, itu rencana evaluasi program setelah program itu berjalan. Katanya misal kegiatan itu berjalan selama 3 bulan. Nah, selama 3 bulan itu nanti kakak bisa mengevaluasi bagaimana keterserapan program itu di anak-anak atau anak-anak antusias atau enggak dan sebagaimana, maka kakak-kakak semua perlu mengadakan evaluasi agar apa kedepannya program yang dibuat kakak-kakak itu bisa lebih bermanfaat untuk anak-anak. Kemudian keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh saya berdasarkan unggah tugas yang meliputi bahan tayang itu berupa perencanaan berbasis proyek melalui Kombel, bukan yang sudah berjalan ya Kak ya, dalam artian nanti kakak membuat program baru. Kemudian notulen atau catatan diskusi Kombes terkait RTL PJOK. Nah, ketika kakak mempresentasikan di depan teman-teman, nanti kemungkinan ada notulen, kegiatan apa, kemudian di mana, kapan, dan sebagainya, terus yang ikut siapa, daftar hadirnya siapa saja, kemudian di situ membahas apa saja, apakah ada pertanyaan dan tanggapan dari penyaji dan sebagainya. Nah, dokumentasi kegiatan berupa video. Nanti kalau foto sudah terwakili video nggih, karena nanti memang kita menggunakan YouTube. Kemudian dokumen lain yang relevan. Rubrik penilaian RTL di LMS ini sudah enggak Kak nggih, sudah cukup jelas kaitannya di LMS pun sudah ada tentang rubrik tujuan program, nanti ada yang mengarah pada perwujudan pembelajaran yang pusat pada peserta didik, kemudian mendukung penumbuhan suara, yang kemarin itu ada ada voice, choice, dan ownership dari peserta didik dan sebagainya, itu programnya sudah mengarah ke sana atau belum. Kemudian ada yang dilengkapi dengan indikator ketercapaian yang terukur dari tujuan besar programnya. Jadi ada target-targetnya, misalnya anak mampu mempraktekkan, anak mampu mempresentasikan, anak mampu dan sebagainya. Terus kemudian ada deskripsi target peserta yang dilibatkan, jenis cakupannya. Seperti itu Kak untuk rubriknya. Nah, ini nanti akan saling mengulas RTL dari temannya sehingga kakak-kakak semua bisa menuliskan di spreadsheet yang nanti saya buat. Nah, tentang ringkasan rubrik penilaiannya seperti ini. Saya nanti sudah membuatkan, nanti tinggal dipraktekkan saja. Oke, pertanyaan pemantik. Silahkan bisa disampaikan kakak-kakak semua kaitannya dengan program LTN yang sudah dibuat. Apakah sudah mengacu pada rubrik penilaian RTL? Silahkan untuk dijawab ya atau belum dan sebagainya.
Monggo bisa dijawab singkat saja di kolom komentar. Monggo Kak, kok nggak ada yang ini nggih? Silakan bisa dijawab sudah atau belum seperti itu. Oke, untuk pertanyaan kedua, apakah RTL perencanaan program proyek sudah dipresentasikan di Kombel dan mendapat masukan serta umpan balik? RTL-nya sudah dipresentasikan belum? Sudah, Kak Riva sudah, Kak Setio sudah, Kak Anton sampun atau belum? Belum, Mbak. Belum. Oke. Oke, Kak Anton paham ya. Ini Kak Boim lagi jaga tes atau di mute ini kok sama sekali nggak mendengar Kak Boim. Iya, Kak Ana, sudah tadi tidak semua guru bisa hadir karena kemarin guru sibuk. Yang ketiga, apakah unggah tugas RTL sudah dilengkapi dengan dokumentasi dan sebagainya? Ini nanti terjawab ketika ini Kak nggih, ke sesi kedua nanti. Nah, di sini nanti kakak-kakak semua secara berpasangan untuk menganalisis RTL yang dimiliki oleh teman-temannya. Monggo untuk bisa absen siapa yang bisa online, bisa aktif karena diperlukan mengerjakan lembar analisis. Itu yang bisa berarti Kak Riva, Kak Ervan, Kak Setio, Kak Ana. Kak Anton gimana bisa? Diketik saja. Mohon maaf, Kak, karena menggunakan HP jadi nggak bisa maksimal ini, Kak. Oke. Silakan untuk RTL-nya mungkin bisa dikirim ke grup dulu nggih, untuk bisa saya petakan siapa nanti berpasangan dengan siapa. Monggo untuk dikirimkan ke grup terlebih dahulu.
Monggo Kak, ditunggu ini baru Kak Setio. Kira nomor 2. Sebenarnya karena dengan tak bisa ngomong ini ya. Ini piro pesennya rak 20 sejuta berarti enggak IPA. Ada lagi ini enggak cuma baru Kak Setio, Kak Ervan sudah ada yang ini masuk teman-teman menganalisis punya Kak Setio semua. Bentar Kak. Oke. Kak Ervan belum selesai. Oh ya Kak, tugas yang lain mungkin. Gitu ada apa? Kak Boem tadi mengantar putranya yang sakit. Terus kok Kak Boem, Kak Maulana? Kak Anton sampun. Kak Ana sampun. Ada lagi? Kak Rifa sampun, ada 1, 2, 3, 4. Ada lagi? Kak Boem tadi hilang ya? Kak Yanuar, Kak Nur nganter. Gimana? Ya, saya mendengarkan. Oh, tugasnya RTL sampun sudah belum Kak? Belum mengerjakan, mohon maaf. Mohon maaf ini untuk RTL kan untuk syarat lulus nggih. Jadi waktunya hanya sampai tanggal 10 untuk melengkapi semua tugas. Jadi kalau nggak sampai tanggal itu RTL perubahan presentasi dan sebagainya ke Kombel, saya juga tidak bisa membantu nggih untuk kaitannya tentang tugas RTL ini. Jadi mohon untuk diperhatikan kaitannya tugas RTL untuk bisa dilaksanakan. Mungkin bisa berdiskusi dengan teman-teman yang mengikuti PKG PJOK dari daerah domisili kakak-kakak semua. Oke, di sini ada Kak Setio, Kak Ana, Kak Anton, Kak Rifa. 1, 2, 3, 4. Baru 4 nih. Nah, ini Kak Irfan sama Kak Boem belum. Nah, ini di Google Spreadsheet yang tadi saya berikan tadi, silahkan untuk Kak Boem menganalisa RTL dari Kak Rifa. Kemudian Kak Irfan menganalisa RTL dari Kak Setio. Oke. Kemudian Kak Setio menganalisis RTL dari Kak Ana. Kemudian Kak Rifa menganalisis RTL dari Kak Anton. Ngoten nggih?
Ada lagi yang belum? Ini yang saya nggak bisa ini yang aktif siapa saja. Jadi silahkan untuk ini kan hanya ada 4 RTL. Nanti Kak Setio ke Kak Ana, Kak Riva ke Kak Anton. Nah, punya Kak Riva punya Kak Riva di analisis sore Kak tadi siapa? Kak Boim nggih. Terus punya Kak Setio di analisis oleh Kak Irfan Fajar. Pun Kak Anton karena menggunakan HP dan menunggui tes, saya maklum nggih, nanti tolong nanti Kak Anton setelah tes juga menganalisa, silakan punya Kak Setio dianalisa. Pun monggo saya berikan waktu selama 30 menit untuk menganalisa. Monggo. Spreadsheet-nya bisa dibuka untuk mengetahui poin-poin apa saja yang bisa dinilai atau nanti mengumumkan umpan balik berupa tulisan di bawahnya. Monggo. Silakan Kak Riva. Mohon izin Kak, saya menganalisa siapa ya? Oh, punya Kak Anton. Oke. Miskomunikasi tadi. Monggo Kak Ana. Oh, Kak Ana bisa aktif nggih? Gimana Kak Ana? Maaf Kak, saya menganalisis siapa? Oh, Kak Ana silahkan menganalisis punya Kak Anton. Kita saling tukar-tukar nggak apa-apa, ada yang double karena yang bisa dianalisis cuma 4 RTL. Sampai jam 12 ya. Mohon maaf sebentar saya tak ngukuti berkas tes dulu sebentar. Monggo 30 menit bisa digunakan untuk mengisi spreadsheet yang sudah saya bagikan.
Bismillah. Assalamualaikum monitor Kak Setio Fasil dan teman-teman yang lain. Mohon izin gabung. Nggih Kak Anton monggo. Oh ya. Fasil lembe repot lembe. Oh, iya. Masuk. Oke. Mas Nah, Tio. Kak aku mbok Waduh, dikirimi link lagi Kak. Tolong Kak, dikirimi link spreadsheet-nya. Link apa? Link spreadsheet. Oke. Soalnya aku Ya. ganti perangkat jadinya yang atas itu nggak kebaca. Oh, Mas Tio. Mas Tio. Monitor Mas Tio. Makasih Kak. Gimana? Oke. Kalau nggak salah saya nganuin panjenengan yo. Heeh. Oke. Iki kon piye to Mas? Aku mah bingung mau ki lali aku nggo HP mau ki dadi malah ra paham e. Ayo kuwi ngisine. Ning Iki ndi lho, Mas Bro? ning kolom chat kan ono link. Oh. Oke, terus? Nah, dibuka. Terus diisi berdasarkan sing tak kirimi, sing berdasarkan RT link kon aku. Oke, siap. Di grup tadi ya Mas Di ya, bener Mas analisis. ya? Njok kuwi ngisine piye? Angka centang apa sesuai huruf ngisor angka kuwi apa piye kuwi? Ya centang tak apa-apa, kuwi kan wis ono skor itu. Oh, wis ono SB-ne juga. Heeh. Jadi tinggal Nah, kuwi centang, terus no. engko sik ngisor dhewe kuwi engko tulis umpan balike terhadap karyane. Oh, oke, siap. Mas Tio. Ya, Monitor Mas Tio. gimana? Aku Gimana? rasa dinilai wis sampai banget tuh namu kok. Rasa ya sekolahnya bagus tuh ya. Ayo makane kuwi to. Aku Betul. rampung ya penilaianku ke. Nang omah. Wis rampung ge penilaianku ge. Oh, angka. Oke.
Ruang rolah gitu, Mbak. Ruang 12 mana nih Pak Anton? Oh. Daerah nanti. Begini wong Ibu. Oke, cedek BK? Kados iki. Ya. Ya. Kopi lho Bu. Wong e rasa lali. Anton mbok dipateni kuwi. Mas Tio, monitor. Udah ya Mas Tio. Gimana? Wes, keren lah, bentrek. Kapan-kapan iso dijajal lagi ning cah SMA ya apa ya. Ada orang ngerti cah saiki bentik. Kuwi iki piye to permainan iki kan nganu kae.
dicutat ngono ya. Terus cara menang kalahnya piye, Mas? Iki iso, aku kan siswa membuat aturan sendiri, bisa Hmm, individu atau berkelompok, bisa tergantung dari peserta. tergantung. Ya, dan peserta juga bisa membuat aturannya sendiri. Oh, Jadi fleksibel gitu loh. Tapi nek oh, nek penting kan nggak aturan ada bakunya nggak ada mainan ya? apa, nggak ada baku toh, nggak ada peraturan baku nih. Jadi intinya di situ itu nek nggon aku berkaitan dengan numerasi. Tadi dengan apa hasil pukulane ya. Misalkan berapa langkah gitu dari pakai tongkatnya itu, tongkat yang panjang dihitung gitu. Oh, gitu. Terus gue nek Terus wingi ketangkep, kok gue ada heeh. pengurangan gitu. Oh. Berarti kuwi wingi nganu kan dicuthik kan yo dipukul itu kan berarti sing menang nek sing le Mm-mm. mukul sing adoh. Berdasarkannya iso sing ado-adoan opo Hmm. jarak nanti kan nek berkelompok kan yuk ganti-gantian oke-okean ku Oh, iya jumlahe iya. piro gitu. Oke, sip sip sip. Heeh, apik kuwi bentrek Yo kuwi ki yo. belajar matematika toh bocah kan. Makanya aku Heeh. kolaborasi karo guru kelas gitu rencana kaitane karo materi kuwi, bentik kuwi kan yuk bocah dolanan karo sinau matematika gitu. Nek kelas 1 kan ono materi anu kayak berapa jengkal gitu, berapa depa. Nah, itu kan iso engko berapa jarak pukulnya pakai jengkal gini kan bocah Oh, ngitung gitu. gitu. Heeh. Oke oke oke. Soalnya nggonku kan rapot rapot apa jenenge permasalahannya latar belakangnya kan di buku mergone aku suka survei permasalahan ning sekolahnya. Aku ki sing nilai rapot pendidikannya nggon aku masih kurang di numerasi, jadi aku ambil itu. Ayo sampai Mas. Sip. Oke, udah ya. Berarti udah ya. Itu kan jam berapa yo?
Nek kerane sih rada mending ae lho. Coba yo aku. Mau itu jadi bahasa sampai kecawak. Kak Ana ada. Kak Boem kok belum mengerjakan. Kak Rina tidak ada. Kak Setio sudah. Kak Irfan sampun. Kak Anton oke keren. Kak Riva oke udah cukup bervariatif punya analisis dari Kak Riva ke Kak Anton. Oke, kita lanjut. Kita masih ada satu paket slide yang harus saya tampilkan. Oke, kita lanjut ke sesi berikutnya. Kita sampai pukul 12:30, nggih. Ini diskusinya cuma tadi, setelah ini silahkan Kakak untuk memperhatikan saja. Tenang, lu santai ya. Padahal soalnya betul loh. Oke. Keluarnya satu. Buat ya 10-an. Tujuh. Oh, sisi belum. Yo, tetap saya buka 10. Thomas besar nih ya. 100. Di Panewulan ono gitu. Aku sore-sore cek. Wes clothing belum ngerti. Saya dulu ya, karena banyak yang tahap 2 udah kita mungkin yang belum ini tahap 3. Ada tahap 1 toh ya? Tahap 1. Ya udah. Sebentar ini nggak bisa di. Oke, kita di sini saya akan sedikit memberikan petunjuk kaitannya tentang upload bukti karya di PMM, tapi ini judulnya dari sana ya, dari kebijakan dari BPGP untuk bukti karya uploadnya hanya di LMS. Oke. Nah, topik pembahasan kali ini alur aktivitas bukti karya PKG PJOK, yang kedua mengunggah bukti karya. Kemudian alur aktivitas revisi November 2024 ini jadi dari Juknis yang ada, ini ada revisi kaitannya dengan penggunaan LMS atau di PMM karena suatu hal kayaknya memang tidak perlu upload di PMM. Ya, perjalanan peserta kita review lagi mulai dari minggu ke-1 sampai ke-5 dan pembukaan materi pembelajaran asinkron dan tatap maya. Pembelajaran ke-6, minggu ke-6 ada pembelajaran tatap muka dan jurnal refleksi, hari kepulangan dan sebagainya. Nah, ini kan kemarin kita di minggu ke-6 memang tatap maya nggih seperti itu. Terus kemudian minggu ke-7 sampai 10 ada pembelajaran asinkron dan tatap maya. Nah, kita memasuki minggu ke-11. Saat ini kita di minggu ke-11. Ini untuk unggah dokumentasi bukti karya. Jadi harapannya semua kakak-kakak peserta PKG PJOK sudah membuat RTL dan mempresentasikan serta mengambil dokumentasi dalam bentuk video dan diupload di YouTube. Nanti kakak-kakak bisa menyematkan ataupun mengupload di
LMS. Kemudian di minggu ke-12 kita ada penutupan 1 JP. Nah, sebagai bagian dari kurikulum program pengembangan kompetensi guru PJOK, peserta diminta untuk berbagi inspirasi dengan membuat dan mengunggah bukti karya yang berhubungan dengan materi yang dipelajari selama mengikuti program ini. Jadi ada SEM, ada instruksional, konstruksional dan sebagainya, nanti bisa pembelajaran-pembelajaran yang kemarin sudah dipelajari bisa disertakan. Kemudian serta menjadi salah satu prasyarat kelulusan PKG PJOK. Jadi mau nggak mau untuk kegiatan ini, untuk yang belum untuk bisa segera dilaksanakan karena ini 2 minggu terakhir. Jadi harapannya minggu depan kakak-kakak sudah selesai dan kita penutupan bersama. Bukti karya adalah produk orisinil, bukan merupakan hasil plagiasi karya orang lain. Wajib dibuat dan dikumpulkan berdasarkan proses validasi fasilitator. Setidaknya nanti di sini ada 10 karya yang dibuat. Nanti kita, bukan nanti kita, saya nanti akan melihat menggunakan fitur penilaian yang saya miliki. Ya. Kriteria dan ketentuan penambahan bukti karya. Untuk karya video, pastikan gambar dan suara dapat terlihat dan terdengar dengan jelas. Isi karya video maupun dokumen PDF tidak memuat unsur sara, pornografi, ujaran kebencian, dan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Video yang menampilkan wajah dan identitas peserta didik wajib mendapatkan surat persetujuan dari kepala sekolah dan wali peserta didik terkait. Jadi misal, jadi ini Kak, ada ilmu baru kaitannya dengan kita mendokumentasikan peserta didik, itu dibiasakan kalau kita merekam ataupun mengambil gambar peserta didik, kita menyampaikan tujuan dari apa yang kita lakukan. Misalnya kita membuat dokumentasi kegiatan ini, sampaikanlah kepada peserta didik bahwa Nak atau Mas atau Mbak, mohon maaf ini saya dokumentasikan, ada muka, ada dan sebagainya kelihatan, sehingga tujuannya untuk menjadi bukti dokumen ataupun dokumentasi dari kegiatan ini. Nah, itu dibiasakan sehingga tidak ada misal kayak kasus di mana itu ada anak untuk main make up dan sebagainya menjadi permasalahan dari guru yang merekam dan sebagainya. Nah, ini kita dibiasakan untuk dokumentasi peserta didik, kita perlu mendapatkan persetujuan dari peserta didik. Kemudian karya bukan merupakan hasil plagiasi karya orang lain. Jadi cantumkan kredit atau sumber referensi karya Anda. Nah, ini alur validasi bukti karya untuk PKG PJOK yang akan saya lakukan. Nanti peserta dapat menentukan alur aktivitas bukti karya melalui menu semua modul. Kemudian aktivitas bukti karya terbagi menjadi 3. Ada unggah, ada refleksi bukti karya, dan berbagi bukti karya. Nanti di situ ada semua, nanti kakak silakan untuk melakukannya. Nah, di sini dapat mulai mengunggah bukti karya dengan mengakses bagian menu bukti karya pada laman LMS Diseminasi PKG PJOK 2024. Perhatikan periode pengumpulan unggah bukti karya. Pastikan Anda telah mengunduh dan melengkapi lembar persyaratan persetujuan peserta. Ini udah punya belum Kak? Nek belum nanti saya kirim lewat WA grup aja lembar pernyataan persetujuan peserta PKG PJOK sebelum mengunggah draft produk bukti karya. Klik copy dan sebagainya, klik kerjakan untuk mulai mengunggah bukti karya, lembar dan sebagainya ditandatangani oleh kepala sekolah dan diketahui oleh kepala sekolah. Tadi nanti udah ada template-nya, nanti tinggal mengisi dan merubah. Kemudian peserta menyertakan lembar pernyataan peserta PKG PJOK. Nanti isinya seperti ini.
Saya menyatakan bahwa saya telah memberikan informasi kepada peserta didik atau kepala sekolah terkait pengambilan gambar dalam bentuk foto atau video dan konsekuensi publikasi pada media online. Saya menyatakan bahwa saya telah meminta persetujuan secara lisan kepada peserta didik untuk mengambil gambar dalam bentuk foto atau video dan mempublikasikannya pada media online untuk kepentingan pembelajaran. Saya menyatakan bahwa pengambilan gambar, foto, atau video dilakukan hanya sesuai kebutuhan dan dipergunakan untuk konten pembelajaran. Saya menyatakan bahwa bukti karya yang saya unggah dalam rangkaian program pengembangan kompetensi guru PJOK adalah produk orisinal saya, bukan merupakan hasil plagiasi karya orang lain. Jika di kemudian hari saya terbukti melakukan plagiasi bukti karya, saya bersedia jika bukti karya saya dihapus dari PMM dan menerima konsekuensi yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Jadi kita masih menggunakan kementerian lama ya, walaupun kementerian kita sudah baru. Nah, nanti silahkan ditandatangani. Nah, pemilihan kategori bukti karya nanti ada praktek baik. Praktek baik itu pembelajaran atau pengembangan diri yang dapat menginspirasi guru lain dalam konteks program. Praktek baik dapat berupa refleksi modul atau hasil refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik dalam format PDF ataupun video. Kemudian ada praktik pembelajaran, proses pembelajaran guru dengan peserta didik di dalam kelas. Peserta dapat membuat karya ini dalam bentuk video maupun dokumen PDF aksi nyata. Kemudian ada modul ajar. Nah, modul ajar itu seperti biasa ya, Kak. Nah, ini ada pemilihan, Kakak memilih kategori dulu, kemudian unggah draft bukti karya di LMS, kategori praktik, kategorinya praktik baik ya. Kemudian pilih kategori dari bukti karya Anda dalam bentuk praktik baik, kemudian pilih bentuk bukti karya dari produk yang telah Kakak buat. Saya menyarankan dalam bentuk video ya, salin tautan video yang telah Anda unggah ke YouTube. Nah, nanti Kakak semua diunggah ke YouTube, kemudian linknya untuk berbagi disalin. Kemudian link YouTube-nya nanti disetting publik, bukan privat dan sebagainya. Kemudian PDF unggah, ini enggak ya. Terus lengkapi judul bukti karya dan tambahkan hashtag PKG PJOK, guru belajar, murid belajar. Kemudian berikan deskripsi singkat untuk produk bukti karya kakak-kakak semua. Jadi apa yang kakak lakukan nanti, kakak yang dikerjakan atau tujuan dari proyek kakak tadi apa, sehingga bisa disertakan di deskripsi unggah bukti karya. Unggah draft bukti karya di LMS, kategori praktek tidak terkait jenjang, kemudian tidak terkait kelas. Kemudian temanya bukti karya kakak tentang apa, silakan pilih tema yang ada di situ. Kemudian sarana prasarana terkait bukti karya Anda. Unggah lembar persetujuan bukti karya dalam bentuk PDF tadi yang telah diunduh dan dilengkapi sebelumnya. Klik kumpulkan untuk mengunggah daftar draft bukti karya, seperti itu Kak. Ada praktek ini sudah nggih? Oh, dalam bentuk kategori praktik pembelajaran. Sama nggih untuk ininya, unggah bukti karyanya, sistemnya. Sama saja. Ini yang modul ajar dan sebagainya bisa kayak intinya untuk ininya sama. Sebentar Kak, saya izin ngangkat telepon dulu ya.
Oke, kita lanjut nggih, Kak. Ini udah mau akhir. Nah, unggah draft bukti karya di LMS. Ini sama guys, semua praktik baik, terus kemudian RPP atau modul belajar sama semua. Nah, konfirmasi unggah draft bukti karya di LMS. Setelah Anda selesai mengisi semua data untuk mengunggah bukti karya, klik kumpulkan untuk konfirmasi bahwa bukti karya yang dikumpulkan sudah sesuai. Harap diingat bahwa bukti karya yang sudah dikumpulkan tidak dapat diubah kembali sampai dilakukan evaluasi oleh Fasil dan bukti karya Anda tidak memenuhi syarat. Kemudian bukti karya Anda disetujui dan kemudian diterbitkan pada fitur bukti karya PMM. Jadi nanti tetap saya yang memvalidasi bukti karya yang kakak buat. Antara dokumen dan video itu sesuai atau enggak, misalnya seperti itu. Karena ada di angkatan saya itu ada dokumen unggah, terus kemudian dokumen rencananya itu berbeda dengan apa yang dilaksanakan sehingga tidak sesuai. Ngoten niku, Kak. Jadi ada yang ditolak. Kemudian setelah melakukan konfirmasi, status unggah draft bukti karya akan berubah menjadi sedang ditinjau dan dalam proses validasi oleh Fasil. Putusan utama dari validasi bukti karya, fasilitator akan memvalidasi dan memberikan feedback terhadap produk bukti karya dan lembar pernyataan peserta sesuai dengan rubrik validasi. Jika bukti karya dinyatakan belum sesuai, maka peserta perlu memperbaiki atau melengkapi kembali dan bukti karya belum dapat diunggah ke PMM. Peserta harus melakukan perbaikan produk bukti karya terlebih dahulu, dilanjutkan meminta validasi kembali ke fasilitator. Sebaliknya, jika bukti karya dinyatakan sudah sesuai, maka bukti karya akan diproses untuk diterbitkan di PMM secara otomatis. Jadi nanti kakak nggak perlu upload di PMM, nanti setelah LMS, kemudian upload LMS, kemudian saya validasi, saya nyatakan sesuai, itu akan secara otomatis terbit di PMM, jadi nggak perlu upload di PMM. Mohon cek secara berkala hasil validasi dari fasilitator di LMS. Mungkin nanti kakak kalau sudah upload ataupun mengirim, nanti bisa konfirmasi ke saya agar bisa saya segera tinjau, sehingga tidak menghabiskan banyak waktu jika memang membutuhkan revisi dan sebagainya. Oke, nah ini kalau statusnya perlu perbaikan. Apabila hasil validasi Fasil belum sesuai, maka Anda akan melihat status perlu perbaikan pada tampilan bukti karya. Perhatikan feedback dari klik lihat pilihan dari Fasil sebagai acuan perbaikan. Jadi nanti saya memberikan feedback apa yang perlu diperbaiki dari upload bukti karya kakak-kakak itu semua. Kemudian klik perbaiki untuk mulai melakukan perbaikan dan mengumpulkan ulang bukti karya. Nah, apabila hasil bukti karya belum sesuai, klik icon tanda X berwarna merah untuk menghapus dokumen yang sudah diupload. Unggah ulang produk bukti karya yang telah dilakukan revisi sesuai dengan masukan fasilitator. Oke, seperti ini nggih. Sama saja untuk ininya. Nah, kalau lulus validasi, nanti ada notif, selamat, bukti karya Anda telah lulus proses kurasi. Selanjutnya, silakan menunggu hingga bukti karya kakak terbit di PMM. Seperti itu, jadi nanti otomatis kalau saya sudah memvalidasi kaitannya dengan dokumen, dokumentasi, bukti dukung, dan sebagainya sesuai, saya akan memvalidasi dan tidak perlu revisi. Nah, Anda hanya perlu menunggu bukti karya Anda diunggah secara otomatis oleh sistem PMM. Anda juga dapat melihat umpan balik apabila Fasil memberikan catatan khusus. Seperti itu, nanti akan seperti ini, Kak. Nah, kemudian sekarang bukti karya Anda sudah dapat dibagikan ke teman sejawat. Lihat bukti karya Anda di PMM melalui tombol di bawah.
Itu nanti kalau sudah terbit kakak semua bisa langsung untuk melihat ataupun membagikan. Oke, bagaimana cara membagikan bukti karya? 1. Buka menu bukti karya pada PMM, kemudian karya saya dan pastikan Anda telah mengunggah karya. Bukti kategori karya yang Anda ingin bagikan, kemudian pilih karya Anda yang telah berhasil diunggah, cari tombol bagikan karya, kemudian yang keenam, salin link, seperti itu. Sampai ini sepertinya mudah ya Kak, nggih. Seluruh peserta mengunggah bukti karya ke PMM, peserta perlu melampirkan tautan bukti karya ke LMS dengan mengikuti langkah sebagai berikut. Catatan untuk bukti karya yang sudah diunggah, Anda hanya dapat mengedit deskripsinya saja, jadi konten isinya kakak tidak bisa merubah. Kemudian Fasil membuka tautan bukti karya dan memastikan bahwa file yang diunggah sama dengan yang telah mendapatkan validasi. Itu nanti saya lihat. Silakan untuk tanya jawab bisa disampaikan. Kita ada waktu sampai 12.30 untuk sesi ini. Silakan. Ini Kak Setio silakan. Kak, untuk mau tanya, untuk yang bukti karyanya ini apakah harus sesuai dengan program yang sudah kita buat tadi yang 9 slide itu atau boleh berbeda? Kaitannya karena kakak melakukan yang berbeda atau seperti apa? Ya, misal ini saya kan membuat yang programnya itu yang sudah saya itu sampaikan ke guru-guru kan tentang permainan bendek itu loh Kak kemarin. Oke. Nah, itu bisa saya lanjutkan sebagai bukti karya atau saya membuat yang berbeda lagi gitu. Oh, ya itu Kak, bukti karyanya yang bermain bendek itu. Jadi di sini dokumentasi yang dimaksud itu kakak itu kan mempresentasikan ke depan di Kombel, gitu. Sudah. Nah, itu sebagai hasil karya kakak-kakak semua. Nah, dokumen pendukung itu mulai dari isi presentasi kakak semua itu. Nanti bisa dilampirkan dalam bentuk PDF. Itu kan ada link untuk mengumpulkan dokumennya. Nah, itu dikumpulkan di situ. Nah, video yang dimaksud itu bagaimana kakak menyampaikan ke depan teman-teman, kakak-kakak semua di Kombel kakak-kakak sendiri. Nah, jika kakak sudah mempraktekkan, tapi kan kemarin programnya sampai hanya tahap perencanaan, nggih, dan kakak merencanakan evaluasi juga. Nah, asumsi saya, pendapat saya, nggih, itu kan program belum berjalan sehingga baru dipresentasikan ke Kombel kakak masing-masing atau di tingkat sekolah. Nah, itu mendapat persetujuan atau ada umpan balik di situ, ada diskusi enggak di presentasi waktu kakak mempresentasikan itu ada diskusi enggak di situ. Nah, diskusi di situ kan terekam semuanya, nggih. Terus kemudian nanti juga ada teman yang bertugas jadi notulen atau nanti kakak bisa di rekaman itu kakak bisa menuliskan notulen sendiri. Oh, tadi yang hadir siapa, terus kemudian di mana, yang disampaikan. Misal ada pertanyaan dari misal Kak Budi, misalnya ada teman Kak Budi menanyakan ini programnya seperti apa dan sebagainya. Nah, kakak menjelaskan seperti apa nanti di notulen bisa seperti itu. Jadi bukti karya yang dimaksud di sini kakak membuat dalam bentuk dokumen presentasi yang maksimal 9 slide. Kemudian kakak mempresentasikan ke depan Kombel kakak yang ada di sekolah kakak ataupun di lingkup kecil teman-teman sejawat kakak itu bisa. Terus kemudian bukti karya itulah yang di-upload di YouTube seperti itu, Kak. Jadi ini bukan membuat baru, tapi yang kemarin kakak desain untuk dijadikan project itu. Nah ini seperti itu. Jadi nggak perlu membuat baru, Kak. Oke. Ini tugas yang kemarin. Oh iya. Gimana? Tapi kemarin itu sudah saya upload itu Kak, yang itu termasuk YouTube-nya itu sudah tak upload di YouTube. Kemudian linknya juga sudah saya sertakan di LMS. Nah,
ke sebentar, saya tak buka LMS saya. Kayaknya ini kok Kak di lembar yang sorry diunggah bukti karya itu. Saya bukanya dulu untuk Oke. memastikan langkahnya. Jadi ada di situ proyeknya, iya. Kalau saya kemarin saya samakan. Oh, disamakan boleh. Oke, itu kan tadi memang program yang belum berjalan toh Kak, bukan program yang Ya, sudah ada terus Kakak presentasikan atau Kakak laporkan lagi. Bukan toh? bukan. Jadi ya programnya saya tak sampaikan kepada teman-teman guru itu. Oke, Terus, oke. terus Nah, itu nanti saya upload lagi gitu atau gimana? oke, sebentar. Itu kan sebetulnya modul ini itu kan arahnya ke ini Kak, ke apa namanya, ke PMM-nya langsung kemarin uploadnya di angkatan saya. Sehingga untuk angkatan Kakak ini apa namanya nggih, diprogram untuk nanti otomatis upload ke PMM-nya. Jadi perlu validasi saya gitu. Jadi kan asumsinya tetap tugas itu tugas yang sama loh itu. Ya, Oke, konten itu toh. Nah, persiapan tindak laut unggah. Oh, ini di menu bukti karya itu ada, itu sama Kak. Unggah draft bukti karya. Sama ini sama. sama nggih. Oke, Soalnya kemarin sama. saya yang di RTL 2 itu kan unggah tugas rencana tindak lanjut. Oke. Itu kan disuruh menyertakan apa itu 9 apa 8 slide itu sama Oke. link YouTube. Nah, ini kan yang diunggah draft bukti karya itu ini Kak, cara masuk ke cara RTL Kakak itu masuk ke PMM gitu. Jadi bukan membuat baru tapi apa namanya, ini yang saya sampaikan ini kan akhirnya ke ini Kak, ke bagaimana bukti karya Kakak itu yang kemarin di RTL itu atau di proyek itu dan disampaikan teman-teman itu bisa masuk ke PMM gitu. Niku ini sesinya itu Kak. Terus kemudian ada yang tanyakan dulu enggak atau udah paham tentang kaitannya dengan ini? Tugasnya sama, videonya sama. Ini hanya ya kemarin kan saya review terus kemudian di sini saya validasi. Setelah saya validasi, saya approve. Nah, ketika saya sudah approve, itu akan terbit di PMM seperti itu Kak, secara otomatis. Ini caranya itu. Jadi bukan bahas komen lagi. Itu ada yang tanyakan Kak Anton? Kak Setio, sorry Kak Anton sebentar ya. Oke. Cukup dulu. Oke, monggo Oke, Kak Anton ada yang disambung. tanyakan? Oke, makasih Kak. Sebenarnya sudah ada yang terjawab ini tadi. Berarti yang pasti meneruskan program yang kemarin yang kita upload ini tadi ya Kak ya? Oke, programnya yang diupload kakak semua kemarin. Jadi Oke. mungkin kan ini namanya RTL tindak lanjut, ada perbaikan enggak dari proses presentasi yang kemarin, misalnya dokumennya diperbaiki dan sebagainya. Nah, setelah itu kan ada notulen ya Kak nggih, notulen dan sebagainya itu nanti diupload sebagai bukti dukung di bukti karya yang Kakak semua buat. Nonton. Siap Kak. Gimana? Oke, terus ini batas waktu terakhir untuk upload yang bukti karya yang terakhir ini kapan Kak? Upload terakhir ini available sampai bentar. Kalau nggak salah minggu ini Kak, sebentar. Kita kan sampai tanggal 14 kan? Oke. Tanggal 14 berarti oh iya, nggih, tanggal 14. Soalnya Kaldik nggih. Oke. Bentar. Ya, oke, terima kasih Kak Tio. Nggih. Link Tapaya nggih, siapa? Monggo Kak Ana. Bisa disampaikan? Ya Kak, maaf mau bertanya. Kemarin kan saya bikin RTL-nya tentang permainan tradisional. Okay. Kemudian saya mau bikin
bukti karyanya itu modul ajar, berarti ya ini materinya tentang permainan tradisional itu atau gimana? Apa bisa ganti apa bagaimana? Lebih ke ini Kak, apa pembelajaran berbasis proyek kemarin yang sudah disampaikan ke teman-teman Kak, seperti itu, Oh, bukan yang gitu. Berarti baru. tetap ini ya Kak ya. Oke, Misalnya bukan kemarin modul. bukti karyanya itu kan ada 3 pilihan kan Kak. Tadi kan praktek Ya, baik, tapi kemudian ada modul ajar juga, terus yang satu apa itu? Yang satunya itu petunjuk video dari pembelajaran. memang di PMM itu kan ada 3 macam tapi kaitannya dengan PKG PJOK untuk dari BBGP waktu pembekalan itu tetap menggunakan video. Nah, akan saya tanyakan kembali, tapi untuk sementara bukti karya dalam bentuk video Kak. Kemarin ada tuh Kak videonya dalam presentasi itu? Ya Ini ada. tidak Oh gitu. Ada tidak ada. Kak. Ada. Ada kan? Oh ya, kalau ada yang digunakan yang itu saja nggak masalah. Ngoten. Oh. Jadi bukan membuat program baru, tapi program proyek kemarin yang digunakan di 9 slide itu nanti di-upload seperti itu. Jadi nggak perlu membuat baru. Ini agar apa yang sudah disampaikan Kakak tadi bisa terbit ke PMM seperti itu. Itu ada lagi yang tanyakan. Nanti untuk teknisnya bisa dikonsultasikan lewat WA Group agar semua bisa diskusi. Tapi untuk sementara ini petunjuknya memang video. Nonton niku. Berbagi praktik baik. Oke, monggo Kak Boim. Kak Boim. Kak Boim. Kak Boim. Ini kepencet atau mau tanya? Monggo Kak Boim. Enggak, ini kan saya belum buat RTL, juga belum presentasi. Itu videonya berapa menit nggih? Videonya kan ini Kak, yang namanya mempresentasikan apa yang Kakak buat dalam bentuk 9 slide itu saya rasa bisa disampaikan selama 30 menit nggih. Jadi pemaparan misalnya programnya apa, dasarnya apa, Kakak juga bisa menyampaikan di situ tentang pemetaan aset yang ada di sekolah, kemudian kenapa Kakak memilih program ini, ya nanti bla 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 dan sebagainya bisa disampaikan dalam waktu minimal paling enggak 30 menit seperti itu. Yo. Oke. Kalau kurang dari 30 boleh enggak? Berapa? 5 menit atau berapa? Enggak, maksudnya kita ya kan itu tergantung dari itunya sih presentasinya gimana. Ya gini Kak, harapannya memang dari program yang Kakak buat itu kan program baru nggih dan bisa disaksikan oleh rekan-rekan sejawat di PMM. Nah, program itu bisa Kakak sampaikan dengan baik, rinci dan urut kan di presentasi. Nah, harapannya di situ Kakak bisa mempresentasikan dengan baik, bisa mengutarakan dengan baik, dengan tujuan apa? Apa yang disampaikan kakak-kakak semua itu bisa diserap dengan baik oleh teman-teman ataupun membuka pikiran-pikiran baru oleh teman-teman PJOK lainnya di sekolah lain, misalnya di jenjang SD dan sebagainya. Seperti itu Kak. Jadi Pak Setio cuma 29, bukan cuma 29 menit. Mungkin kalau nanti ada tanya jawab itu akan berlangsung cukup lama Kak Boim, seperti itu. Oke, siap. Berarti menyesuaikan dengan presentasinya ya. Ya, semakin baik. Saya rasa kalau Kak Boim menyampaikan dengan baik latar belakang, bla bla dan sebagainya, pemetaan setnya, dan itu bisa agar mudah dimengerti oleh audiens atau orang yang melihat, itu saya rasa akan lebih dari 30 menit. Seperti itu. Oke. Ada lagi? Ini Kak Rifa, monggo. Ya, terima kasih. Berarti kalau yang kemarin itu sudah lengkap, sudah ada dokumennya, ada yang mau disampaikan apa, kemudian sudah menyampaikan, sudah bikin video, sudah ada dokumentasi berupa foto, sudah ada notulen,
Itu berarti sudah tinggal unggah aja kan, Kak? Tinggal Karena unggah, kemarin juga tinggal tidak unggah ada bukti karya. Nggih, Oke. tinggal atau ini nanti bisa saya kirimkan nggih untuk juknis ini. Perlu enggak? Oke Kak, kirimkan aja nanti Kak. Perlu, Kak. Oke, nanti saya kirimkan. Oh, ternyata dokumen persetujuan itu juga udah ada di ini nggih, di LMS tadi barusan saya buka, ternyata tinggal download, nanti Kak semua bisa download. Ini nanti saya kirimkan lagi kaitannya tentang juknis ini, nanti Kakak bisa pelajari. Ini hanya masalah kami dari Fasil menuntun bagaimana bukti karya itu bisa terbit di PMM dan bukan dinikmati menjadi referensi teman-teman lain seperti itu. Ini kan jelas ya, di sini isinya YouTube semua, jadi harapannya memang ini dalam bentuk video Kak Ana, jadi bukan dalam bentuk modul ajar seperti itu. Ada lagi? Nih lumayan banyak. Oh ya Kak, terus untuk dokumennya itu jadikan satu file atau bagaimana? Jadikan satu file aja ya Kak, biar tidak terlalu ini banyak dokumen nanti. Berarti 8 slide itu jadi plus notulennya. 9 slide itu nanti tolong ditambahi sama notulen dan bukti dukung lainnya seperti itu. Kan kalau di aplikasi Canva atau PowerPoint tinggal nambahi slide berikutnya nggih. Nanti tinggal ditambahkan saja. Itu. Ada yang tanyakan? Ini Kak Ervan, Kak Yanuar, Kak Nur ini gimana nggih? Kak Maulana juga saya minta tolong nggih nanti yang sedomisili untuk saling membantu kaitannya dengan upload bukti karya. Tolong lagi kantin ngopi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pripun Pak? Mohon maaf, saya sebetulnya bukan tidak nek diundang teko nek ora teko, enggak, mohon maaf. Saya yakin demi Allah bisa dibuktikan, bukan maksud nyelelek wong sepuh. Mohon maaf yang udah muda, saestu ngapunten. Kula nggih iso omong-omongan mawon iki nembe sakit kula Iwan. Jadi maksudnya Kak Nur paham enggak tentang upload bukti karya ini? Oh nggih. Nanti saya lengkapi ya, kalau tidak begitu paham, saya tadi minta tolong teman yang sedomisili untuk saling membantu gitu. Nggih. Jadi Kak Nur kan bisa sama Kak Boim, Kak Maulana, Kak Ana, Kak Rina dan sebagainya. Nah, dari Bandung kan ada Kak Anton, Kak Setio, Kak Riva, Kak Irfan, sama Kak Yanuar nanti bisa saling membantu untuk kaitannya upload bukti karya. Ngoten kalau ada kesulitan, ngoten. Siap Kak Nur? Oke. Ada yang ditanyakan lagi karena sesi kita udah selesai. Ada lagi? Tidak? Oke. Setelah ini mungkin saya bisa share, saya share-nya ke Kak Setio saja nggih. Kak, masalahnya di grup itu ada admin sehingga saya tidak enak untuk memberikan juknis ini untuk diberikan secara umum. Nanti bisa dicek saja untuk juknis upload bukti karya. Oke nggih, kalau tidak ada saya stop presentasi. Silahkan untuk bisa berfoto untuk menampilkan. Kak Ana jangan menundukkan kepala. Ini mau difoto sama Kak Setio. Kak Setio nggih. Siap. Monggo Kak Setio. Kak Anton bisa, Kak Irfan dan Kak Yanuar nggak ada nih. Oke, monggo. Sebentar, tak saya tik dulu. Oke, action dulu. 1, 2, 3. Oke, ada lagi? Diulangi enggak? Diulangi lah. Oke. Sebentar, tak. Oh, akhirnya yang ditunggu muncul. Oke, monggo. Dokumentasi dulu. Hitung nggak, Setio? Siap. 1, 2, 3. Oke.
Oke, terima kasih kakak semua. Tinggal 2 minggu, silahkan kakak untuk memaksimalkan yang belum selesai. Kemarin sudah saya berikan apa yang belum dikerjakan, mohon untuk bisa dikerjakan. Kemudian selamat bertemu di tatap maya minggu depan, 1 JP saja untuk penutupan. Semoga tidak ada tugas ataupun tanggungan yang masih gandul gitu. Oke Kak, saya akhiri sekian. Alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar. Silakan untuk bisa beristirahat, makan siang, sholat sambil nunggu presensi pulang. Oke, saya akhiri sekian. Wah, Kak Nur sudah pakai peci. Ini nggak perlu pakai doa. Doa penutupnya. Oke, saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moga bisa meninggalkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bisa meninggalkan ruang tatap maya. Ayo, nyala abangku. Apa sih ya?